Hai, Shalom. Perkenalkan nama aku Nora Jacqueline. Kali ini aku akan membawakan sharing bagi kita semua itu dengan tema yang mungkin bisa dapat kita diskusikan karena ini menjadi hal yang sangat uh, terjadi di dunia kita sekarang ini. Dimana topiknya itu sedang sibuk apakah kita? Karena di dunia zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menjadi menyibukkan diri. Oke. Oke. Oke, kita akan masuk dengan tema yang ada, sibuk apakah kita. Nah, untuk masuk ke dalam video ini, yang video 8 sampai 9 yang ini akan kita bahas dengan zaman sekarang di mana banyak orang yang sekarang lebih suka menyibukkan diri dengan ya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ada, ya walaupun sebenarnya tanpa perlu mereka membuat diri untuk terlalu sibuk, sebenarnya mereka juga bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa, tapi mungkin karena uh, sering merasa bahwa udah ngapain, ada hal yang disebut sebagai pekerjaan pada umumnya yang biasa disebut kalau anak-anak zaman sekarang sebutnya gabut. Gabut nih ngapain gitu kan, dia cari biasa sok-sok nyari kesibukan gitu. Oke, kita akan ada ayat 8 sampai 9. Dalam bunyi firman Tuhan ini seperti ini. Dengarkan ini, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sila-sila, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah, kita next dulu. Sering kali kita menemukan di zaman sekarang banyak anak-anak, banyak orang-orang yang suka menyibukkan diri mereka melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak membawa dampak baik ataupun tidak membawa dampak apa-apa dalam kehidupan mereka. Akan tetapi mereka merasa bahwa kehidupan mereka biasa-biasa saja, kehidupan mereka mungkin kayak nggak punya pekerjaan atau sering disebut seperti tadi saya bilang bahwa mereka gabut, nggak punya kerja nih ngapain ya? Gitu. Nah, tapi hal inilah sebenarnya dari gabut kita ini kita bisa melakukan pekerjaan yang dapat berdampak gitu. Nah, kan tetapi banyak sekali kita menemukan banyak orang di dunia ini, apalagi di media sosial ya, banyak sekali yang menunjukkan bahwa uh, mereka tuh seolah-olah menunjukkan bahwa mereka tuh melakukan pekerjaan yang menyibukkan diri mereka sendiri. Nah, ada timbul pertanyaan dari pembahasan kali ini dan juga firman Tuhan yang sudah tadi kita baca, itu dalam Titus 3 ayat 8 sampai 9. Nah, pertanyaannya ini seperti ini. Apakah kita benar-benar sedang sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan yang berguna bagi manusia, atau sekedar sibuk untuk mempersoalkan yang sia-sia, atau kita sekarang hanya menyibukkan diri sampai kita lupa dengan keluarga kita, sampai kita lupa untuk beribadah. Bahkan ini uh, menyibukkan diri ini menjadi alasan kuat untuk kita gitu loh, untuk kita kayak ya udahlah, uh, daripada ngapa-ngapain gitu loh, kita melakukan pekerjaan yang sebenarnya yang tidak berdampak buat diri kita sendiri, seolah-olah kita melakukan pekerjaan ini untuk mengisi waktu kita, tetapi ini semuanya sia-sia belaka. Nah, kita boleh next. Nah, dalam kita dituskan oleh Paulus mengingatkan kepada semua orang percaya kepada Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik dan yang berguna bagi manusia. Nah, kita diingatkan kembali bahwa setiap pekerjaan kita pasti ada hal yang harus kita dapatkan, ada hal dampak positif ataupun hal yang kita lakukan dapat berdampak bagi orang sekitar, bagi keluarga, bagi teman, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang sudah bekerja ataupun yang masih berkuliah dan sekolah. Nah, hal inilah yang dipusatkan dari Paulus untuk mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita apa sih yang sebenarnya kita cari. Apakah kita cuma menjadi orang-orang yang cuma mengisi waktu luang kita dengan pekerjaan yang sia-sia, atau kita menjadi
orang-orang yang percaya yang mau melakukan pekerjaan kita untuk suatu pekerjaan yang dapat berguna dan juga berdampak bagi kehidupan kita. Nah, bagaimanakah caranya? Pertanyaan ini timbul. Lalu bagaimana sih caranya agar setiap pekerjaan kita itu dapat berguna dan juga berdampak? Oke, boleh next. Diri kita untuk semakin mengenal, memiliki relasi yang dekat dan beriman kepada Kristus. Nah, pekerjaan pertama ini berbilang kita sebagai orang-orang percaya kepada Allah, kita sudah sewajibnya melakukan pekerjaan yang membangun diri kita untuk mengenal apa? Untuk mengenal akan Tuhan kita. Bagaimana kita memiliki relasi kita kepada Tuhan? Bagaimana kita dapat membangun keimanan kita dengan Tuhan? Karena kalau kita saja tidak mempunyai relasi dengan Tuhan, kita melakukan pekerjaan yang uh, jauh daripada Tuhan, apa yang ingin berdampak dari kehidupan kita? Jadi hari ini kita belajar bahwa pekerjaan yang baik, yang berguna bagi kita itu di mana kita memiliki hubungan, kita membangun relasi kita agar uh, kita lebih kuat, kita lebih beriman lagi kepada Kristus. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang modern yang hidup cuma berandalkan bahwa saya sebagai orang percaya ya sudah sebagai orang percaya saja, tapi kita tidak mempunyai hubungan yang dekat sama Kristus. Kita tidak memiliki hubungan yang akrab bersama Tuhan kita. Kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kita, kita ingin menjadi seperti apa? Apa pekerjaan yang penting dalam dunia ini jika kita tidak memiliki hubungan yang penting dengan Tuhan? Kita tidak mendoakan segala sesuatu kepada Tuhan. Pekerjaan apakah itu? Pekerjaan semuanya itu akan sia-sia jika kita tidak mengatasdasarkan oleh Tuhan. Di saat kita ingin melakukan segala sesuatu, kita ingin pekerjaan kita baik, kita ingin setiap segala sesuatu yang kita lakukan itu baik, itu semuanya dimana kita harus mempunyai, kita berdoa, kita harus memiliki hubungan bersama Tuhan. Nah, lalu apa lagi sih yang harus pekerjaan yang berguna dan berdampak buat kehidupan kita? Nah, poin yang kedua itu pekerjaan yang membangun orang lain yang ada di sekitar kita untuk mengenal Kristus melalui pekerjaan yang kita lakukan. Di sini mata membuat kita uh, menyadari bahwa pekerjaan kita yang kedua yang penting adalah kita dapat membawa dampak kepada orang lain agar orang lain dapat mengenal Tuhan dari kehidupan kita. Mereka bisa melihat kehidupan kita, apakah kehidupan kita ini sudah mencerminkan seperti apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan? Apakah kita sudah menghidupi firman itu? Nah, di saat kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan kita juga sudah menjadi contoh. Nah, orang-orang dapat melihat dari kehidupan kita. Wah, ternyata kehidupan saya seperti ini. Nah, di saat kehidupan kita seperti itu kita menjadi dampak bagi orang lain. Orang lain bisa melihat kita sebagai contoh dan mereka juga menerapkan itu dalam kehidupan mereka. Nah, ini menjadi salah satu pekerjaan yang penting buat kita. Pekerjaan yang bilang ini pekerjaan yang tidak menjadi sia-sia, tetapi pekerjaan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi lakukanlah pekerjaan kita yang dapat berdampak bagi orang lain. Jangan sampai pekerjaan ini menjadi batu sandungan untuk orang lain. Jadi marilah kita memiliki uh, prinsip iman yang baik, kita memiliki pemikiran yang baik untuk kita dapat melakukan pekerjaan ini yang bisa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita dan bagi sesama kita dan juga bagi keluarga kita. Oke, next. Nah, poin yang ketiga, gimana pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, pekerjaan ini itu dimana kita memuliakan nama Tuhan. Kita melakukan setiap pekerjaan kita. Kita menjadi orang yang menjadi contoh. Kita menghidupi firman Tuhan. Jadi jangan sampai saja hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini di mana-mana kita ikut beribadah, di mana-mana kita ikut komsel, tetapi kita tidak ada dampak, tidak ada hal yang membuat kita berdampak dari firman itu. Tidak ada hal yang kita dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Di mana di saat kita berkumpul bersama dengan saudara seiman, kita berdoa, kita mendengarkan firman. Nah, dari firman-firman itu, dari teman-teman kita yang ada, itu bisa menjadi berkat buat diri kita sendiri, dan juga kita dapat memberkati orang lain. Jadi pekerjaan kita yang paling penting itu dimana kita
kita dapat memuliakan nama Tuhan melalui diri kita. Jadi jangan sampai kita memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, kita menjalani aktivitas kita seperti biasa. Sudah mungkin di saat saya kuliah, ya saya pergi kuliah, setelah habis kuliah ya udah pulang. Dan saya pergi kerja, ya setelah habis selesai kerja ya sudah. Tapi di sini kita tidak seperti itu. Pekerjaan kita itu di mana kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau melakukan segala sesuatu itu bukan cuma menjadi rutinitas, tetapi betul-betul menjadi kehidupan kita, menjadi kebutuhan kita. Jadi firman Tuhan, tuh kehidupan kita dalam Tuhan itu menjadi suatu prioritas bagi kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak memprioritaskan Tuhan. Tuhan menjadi nomor sekian. Kehidupan kita atau kebutuhan diri kita sendiri lebih utama. Salah. Di sini kita mau belajar bahwa kehidupan kita yang utama, di mana kita mau memprioritaskan Tuhan itu paling nomor utama. Paling utama dan terutama itu kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Jadi kehidupan kita janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang hidup dengan sia-sia. Kita menjadi orang yang hidup hanya untuk menyibukkan diri kita sendiri. Di saat kayak, oh ya, karena hidup dari zaman modern seperti ini, semuanya serba canggih kan. Gak perlu lagi kita pergi keluar rumah untuk membeli makan. Kita sudah bisa melalui aplikasi Grab yang ada, kita bisa memesankan makanan dan setelah itu diantarkan dan kita bisa menerima dan kita makan. Tidak perlu lagi kita harus keluar ke sana kemari. Semuanya sudah disediakan di zaman modern ini. Tapi itu masih kurang untuk orang-orang yang merasa bahwa saya kurang sibuk, saya harus menyibukkan diri, saya harus melakukan ini itu. Banyak sekali hal pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi apakah itu berguna? Apakah semua itu bisa berdampak buat kehidupan kita? Apakah itu berguna buat kehidupan kita? Ada kalanya itu tidak berguna. Kita cuma mau mengeluarkan tenaga kita agar kita dilihat banyak orang. Kita menunjukkan ke media sosial bahwa, oh saya itu sibuk, saya ini begini-begini. Ternyata apa? Ternyata itu semuanya cuma untuk ditunjukkan ke media sosial. Dan itu tidak ada dampaknya buat kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa pekerjaan kita yang terpenting itu membangun diri kita untuk semakin mengenal Tuhan, kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh dengan Tuhan. Lalu poin yang kedua ya tadi, di mana kita melakukan pekerjaan kita untuk membangun diri kita semakin mengenal Tuhan, lalu membangun relasi, beriman, dan juga kita membangun orang lain di sekitar kita untuk mengenal Kristus melalui pekerjaan, melalui apa yang kita lakukan. Kita menjadi pusat center di mana kehidupan kita dapat berdampak orang lain. Orang lain di saat kita sudah menghidupi firman Tuhan, kita menjadi anak-anak yang mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Di situ kita dapat merasakan bahwa kita dimanapun kita pasti ada aura positif yang kita keluarkan. Orang-orang yang ada di sekitar kita pun dapat merasakan itu. Tetapi kembali lagi, apakah kita mau melakukan pekerjaan yang berguna? Apakah kita mau melakukan pekerjaan Tuhan? Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Dan yang poin yang ketiga, jangan sampai kita melakukan itu pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Karena di saat kita tidak melakukan pekerjaan untuk memuliakan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Nah, yang terakhir, kita belajar bahwa, jadi apakah sekarang kita sibuk untuk melakukan pekerjaan yang baik dan berguna atau pekerjaan yang sia-sia? Nah, pertanyaan ini timbul buat kita semua. Jadi untuk menjadi diskusi buat diri kita sendiri ataupun kita akan berdiskusi dengan keluarga kita, oh ya selama ini saya melakukan pekerjaan apa sih? Apakah berdampak bagi saya? Apakah yang saya lakukan ini bisa memuliakan nama Tuhan? Apakah dari pekerjaan saya, apakah yang dari saya lakukan ini bisa membuat orang-orang di sekitar saya itu dapat memuliakan nama Tuhan? Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari firman yang tadi dari Titus 3 ayat 8 sampai 9 diingatkan untuk kita semua bahwa jangan sampai kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cuma untuk menyibukkan diri. Karena apa? Karena di saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berguna buat kehidupan kita, kita itu diberkati Tuhan. Kita itu semakin menjadi orang-orang yang berbeda dari orang lain. Kenapa? Karena kita menjadi anak-anak yang berbeda. Kita melakukan pekerjaan kita yang itu berguna buat kita. Yang bukan cuma untuk orang lain, tapi berguna untuk pribadi kita sendiri. Berguna buat keimanan kita sendiri.
Jadi jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang uh, segala sesuatu yang kita lakukan tidak berguna. Tapi menjadilah kita menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu untuk berguna, dan juga bukan hanya berguna, dapat berdampak menjadi orang-orang yang uh, menjadi orang-orang yang dapat dibilang orang-orang yang terpandang. Kenapa? Kan bukan di sini bukan terpandang karena punya materi atau segala macam, tapi apa? Kehidupan kita mencontohkan bahwa karakter kita, kehidupan kita, karakter yang baik, kita mempunyai kehidupan yang baik, kita mempunyai uh, jadwal yang baik. Apa di sini jadwal? Itu kita memiliki schedule untuk kehidupan kita. Oh, pekerjaan saya jam segini, jam segini. Lalu saya punya waktu nih untuk saat teduh. Saya punya waktu nih untuk ini, untuk itu. Jadi saya punya waktu juga nih untuk istirahat. Semuanya itu sudah terperinci, semuanya sudah ada dalam schedule kita. Dan itu di saat kita sudah melakukan hal itu, sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, kita juga melakukan dalam kehidupan itu, kita menerapkan, itu menjadi satu hal yang luar biasa buat kehidupan kita. Jadi kita tidak akan menjadi tidak merasa lagi segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia, tapi itu semua yang kita rasakan bahwa oh ternyata ada dampaknya luar biasa buat kehidupan kita. Jadi saudara-saudara semuanya, marilah sama-sama untuk kita semua untuk belajar apakah sampai hari ini saya masih suka menyibukkan diri, atau sebenarnya memang betul-betul setiap pekerjaan yang saya lakukan ini hanya untuk memuliakan Tuhan, dan pekerjaan saya juga berguna buat kehidupan saja, buat keluarga saya, dan buat sama saya. Biarlah sesi pada malam hari ini untuk kita dapat mengerti bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan bukan saja uh, pekerjaan yang semata-mata untuk mengisi kesibukan kita, untuk mengisi waktu yang ada, tapi kita memakai waktu yang ada, kita melakukan pekerjaan yang ada, setiap kehidupan kita itu semuanya boleh berguna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di berikutnya. Oke, sampai jumpa di sharing berikutnya. Wish you.